Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 April 2023. Kita memasuki bulan April, bukan April Mop, tetapi hari ini adalah Sabtu para imam, Sabtu pertama. Kita berdoa bagi para imam, semoga mereka selalu sehat, setia, dan penuh dengan sukacita. Hari ini juga kita menutup pekan Prapaskah kelima dan mempersiapkan hati untuk menyambut pekan suci. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di tengah mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat dan happy weekend untuk kita. Saat Idul Fitri biasanya akan disembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, atau juga domba. Maknanya adalah sebagai ketakwaan kepada perintah Allah, dan secara simbolis manusia hendak menyembelih segala hasrat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Jauh sebelumnya, praktek ritual kurban sudah dikenal sejak dari zaman purbakala. Dalam Perjanjian Lama, banyak sekali dikisahkan praktik-praktik pengorbanan sebagai silih untuk penghapusan atas dosa. Di tanah Papua, ungkapan syukur akan dilakukan dalam pesta atau upacara adat dengan bakar batu atau barapen, yakni dengan menyembelih babi. Wah, ini saya senang sekali. Dan biasanya kami para imam di sana bagiannya selalu dapat hatinya yang paling enak menurut orang Papua. Padahal saya itu nggak suka makan hati,
capek hati, apalagi sakit hati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang nubuat besar Imam Kayafas. Ia berkata demikian, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dikatakan dengan sangat-sangat jelas dalam firman bahwa nubuat ini bukan dikatakan atas dirinya sendiri, melainkan karena Kayafas berbicara saat itu sebagai imam besar. Nubuat Kayafas ini menjelaskan bahwa Yesus akan dikurbankan untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, namun semua bangsa ditebus, didamaikan, dan dipersatukan kembali berkat kurban Kristus. Istilah kurban berakar dari kata Ibrani korban yang berarti dekat. Maksudnya adalah dengan mengorbankan atau mempersembahkan sesuatu, manusia kembali didekatkan dengan Allah. Yesus dikorbankan demi menebus dosa manusia. Ia wafat untuk mengalahkan maut, sehingga kurban Kristus menjadi keselamatan bagi kita. Bangsa-bangsa yang sebelumnya jauh dari Allah melalui pengorbanan Kristus kini didekatkan kembali pada Allah. Wafat Yesus menunjukkan wajah Allah yang solider dengan kita manusia, dan bersama Kristus yang mengalahkan maut dan bangkit mulia, kita yang percaya padanya kelak akan dibangkitkan untuk kehidupan mulia di rumah Bapa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, memasuki pekan suci ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubur segala dosa-dosa kita bersama dengan Yesus yang wafat. Dan mari bersama dengan Yesus yang bangkit, kita pun bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.